Alicia menoleh ke belakang dan melihat Marsha dibawa ke atas oleh Selena. Tidak ada simpati di matanya, sebaliknya malah hanya ada cahaya dingin redup yang terlihat. Sepertinya tamparan yang dilayangkan oleh Selena itu sangat berharga, tetapi ini juga yang terakhir kalinya Selena dapat memukulnya. Setelah itu, Marsha naik ke atas dan David berjalan menghampiri Alicia dan berkata, "Sasha, aku ingat nama panggilanmu Sasha kan?" Alicia mengangguk, nama panggilannya sama dengan Marsha dan tiba-tiba dia merasa tidak menyukai nama itu lagi sekarang. "Begini Sasha." David tampak menghela nafas dengan tatapan yang sangat canggung. Dia berkata, "Adikmu itu telah dimanjakan oleh kami, dan dalam hal ini aku juga bertanggung jawab atas kejadian buruk itu. Tadinya aku ingin memanggil polisi, tetapi bagaimanapun juga dia adalah adikmu sendiri. Kita ini masih satu keluarga. Selain itu juga tidak ada hal apapun yang terjadi padamu, dan dia juga telah menerima hukuman atas ulahnya sendiri. Bagaimana jika kita sudahi sampai di sini saja untuk masalah ini? Kita anggap saja tak pernah terjadi hal apapun, tetapi aku akan tetap mendisiplinkannya secara pribadi, dan aku akan bersikap sangat baik terhadapmu sebagai pembalasanku kepadamu, oke?" Tangan Alicia mengepal perlahan di dalam lengan piyamanya. Apa maksudnya dengan tidak ada hal apapun yang terjadi padaku? Jika sampai dia yang diserang ular itu dan terkena bisanya, Marsha pasti telah mengatur segalanya dan tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Dan saat pagi hari setelah tubuhnya terasa dingin dan kaku, David pasti akan berpura-pura seperti tidak ada hal apapun yang terjadi. Ia hanya memberikan hukuman kurungan selama sebulan untuk Marsha. Dan pada saat ini Alicia dapat memahami karakter dan belang David dengan sangat jelas. David tidak akan meninggalkan Marsha begitu saja jika tidak ada sesuatu hal yang dapat menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri. Lagi pula mendapat satu lagi putri berarti David mendapatkan satu lagi alat tawar-menawar yang dapat dia gunakan untuk menunjang karirnya. David adalah orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Alicia benar-benar tak habis berpikir bagaimana ibunya bisa tertarik dengan pria seperti itu. Hati Alicia sudah dingin dan tawar. Kasih sayang terakhir yang dia miliki untuk David telah sirna, namun dia tidak mengungkapkannya. Sedikit emosi pun di wajahnya. Alih-alih dia malah menunjukkan senyum penuh perhatian kepadanya dan dengan patuh mengangguk lalu berkata, "Aku tidak dapat mengambil keputusan. Papa, apapun keputusanmu, aku akan menurutinya. Adikku masih muda, aku tidak akan menyalahkannya. Aku akan menganggap semua ini tidak pernah terjadi dan tetap bersikap baik padanya. Hanya saja aku berharap adikku tidak keberatan dengan hal ini." "Jangan khawatir. Aku juga akan membuatnya melupakan masalah ini. Tidak akan ada orang yang menyebutkan masalah ini lagi. Kalian berdua pasti akan rukun." "Iya," ujar Alicia sambil melengkungkan bibirnya membentuk senyuman yang memperlihatkan lesung pipi di kedua pipinya. Siapapun yang melihatnya akan merasa bahwa dia sangat dewasa dan tulus. David kemudian menghela nafas dengan lega. Dia merasa sangat bahagia. Putrinya ini tidak hanya cantik tetapi juga tidak menyimpan dendam terhadap orang lain. Selain itu dia juga sangat patuh terhadapnya. Putrinya ini bersikap jauh lebih baik daripada yang bisa dia bayangkan. Dan ini adalah hal yang sangat baik, bahkan akan lebih baik lagi jika dia dapat mengontrol. "Sekarang sudah sangat larut. Kau juga pasti sangat ketakutan setelah hal-hal yang terjadi tadi. Istirahatlah lebih awal.
Beritahu aku jika kau membutuhkan sesuatu. Aku akan berusaha sebisa mungkin memberikannya untukmu, ujar David dengan suasana hatinya yang sangat baik. Lalu dia memberikan sebuah kartu bank lagi kepada Alicia. Masih ada $1 juta di kartu ini, ditambah dengan $1 juta yang pernah aku berikan. Berarti kamu memiliki $2 juta yang dapat kau gunakan dengan sesuka hatimu. Datanglah kepadaku setelah kau menghabiskannya. Sekarang kau tidak bisa lagi terlihat seperti waktu dulu di pedesaan. Kau harus bersikap seperti nona besar dari keluarga Sebastian. Besok aku akan meminta pengurus rumah tangga untuk membawamu pergi berbelanja pakaian. Terima kasih Papa, kau sangat baik. David terlihat sangat puas dan kekesalannya karena ulah Marsha tadi juga dengan cepat telah sirna. Lalu dia naik ke atas sambil menyenandungkan lagu kesukaannya. Alicia kembali ke kamarnya, senyum tulus dan sikap patuhnya tadi dengan cepat menghilang dari wajahnya. Tidak peduli seberapa bodohnya Marsha, tetapi dia masih memiliki Selena yang tetap menjaganya, sedangkan dia tak punya siapa-siapa. Dia hanya memiliki dirinya sendiri. Telapak tangan Alicia mengapal dengan perlahan. Dia berbaring di tempat tidurnya dengan tak berdaya sambil menatap langit-langit kamarnya. Sepertinya tidak terlalu jelek juga hidup dalam kesendirian. Tetapi sebenarnya dia juga tidak sendirian. Kedua orang tuanya yang ada di luar negeri bersiap begitu baik kepadanya, dan adik laki-lakinya juga sangat bergantung kepadanya. Dan selama dia berada di sini, adiknya itu pasti sangat merindukannya. Tetapi demi mencegah mereka jangan sampai terlibat dengan masalah ini, maka mau tak mau dia harus memutuskan hubungan dengan mereka untuk sementara waktu. Saat dia memikirkan adiknya, sudut mulut Alicia tanpa sadar melengkung dan membuat senyuman yang lembut. Pada saat yang sama, tiba-tiba ponselnya berdering. Alicia menjawab ponselnya. Ternyata si penelpon adalah temannya di negara M. Sa, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tanya temannya dengan logat orang London. Aku baik-baik saja, Vincent. Sebelumnya, aku baru saja pulang ke rumahku yang di Cina. Meskipun ada sedikit masalah, tetapi semuanya sudah diselesaikan. Apakah ada sesuatu hal sehingga kau menelponku? Alicia berbicara dengan fasih dalam bahasa Inggris. Logatnya sama persis dengan orang asli dari London. Si penelpon lalu berkata dengan agak tidak enak hati, "Kau tahu, aku sedang mengerjakan sebuah proyek pulau, tetapi tahap selanjutnya akan membutuhkan pengeluaran yang cukup besar. Ada beberapa masalah dengan rantai modal di pihak aku. Aku hanya ingin bertanya, apakah aku dapat meminjam uang dari kau, atau kau boleh menjadikan uang ini sebagai sahamnya saja?" Aku juga sangat optimis dengan proyek pulau kau itu. Jadi berapa banyak uang yang kau butuhkan? Aku akan sangat senang untuk menjadi salah satu dari bagianmu. Wah, bagus sekali kalau begitu. Dengan bergabungnya kau di dalam proyekku, maka bisa dikatakan landasan proyek ini akan sangat kuat. Jadi aku membutuhkan $1 miliar di sini. Apakah keberatan? Tidak masalah, ujar Alicia. Dia langsung menyetujuinya. Setelah itu Alicia menutup teleponnya. Dia langsung menghubungi kepala finansial pribadinya yang ada di luar negeri. Melalui jaringan komputer dan internet, dia mentransfer $1 miliar ke rekening Vincent. Lalu dia meminta seorang pengacara untuk membuat kontrak dengan Vincent dan ditanda tanganinya sebagai perjanjian membeli saham. Setelah melakukan semua ini, lalu dia dengan sekilas melihat 2 kartu bank yang diberikan David kepadanya. Sambil tersenyum sinis, dia menghapus semua jejak yang baru saja dilakukannya di komputer. Di sisi lain, setelah Selena membawa Marsha kembali ke kamarnya, akhirnya dengan tidak sabar dia memaki. "Dasar bodoh! Aku sudah berkali-kali memberitahumu.
agar jangan bertindak gegabah sebelum kau sepenuhnya memahami situasi dan keadaan Alicia. Mengapa kau tidak mau mendengarkanku?" Marsha dengan air mata berlinangan dan terisak berkata, Aku juga tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Tetapi Mama, kau harus percaya kepadaku. Ular itu pasti telah diletakkan kembali oleh Alicia di kamarku untuk menyerangku. Aku telah memberitahu suster untuk meletakkan ular itu di kamarnya. "Tentu saja aku tahu," ujar Selena kepada putrinya yang tak berguna itu. Marsha tampak tertegun sejenak dan dia bertanya dengan polos, "Lalu, mengapa kau tidak memberitahukan aku situasi yang sebenarnya? Alicia si jalang itu bukanlah wanita yang baik." Lalu Selena menghela nafas dan berkata, "Aku sudah mengajarimu begitu banyak, tetapi kau masih saja tidak pernah belajar apa yang dinamakan memperhatikan situasi dan kondisi saat ingin melakukan sesuatu. Papamu ini sekarang dengan sangat jelas menunjukkan bahwa dia percaya kepada Alicia, dan kau malah meletakkan ular itu di kamarnya. Untuk saat ini, apapun yang kau jelaskan, apapun yang kau katakan itu, semuanya tidak ada gunanya. Karena itu, hanya akan membuat papamu semakin marah saja." "Jadi, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak terima difitnah seperti ini. Apa kau memperhatikan tatapan para pelayan tadi? Sekarang semua orang di villa ini merasa aku memang pantas mendapatkan hukuman ini." Selena tampak membeku sejenak dan berkata, "Sepertinya Alicia tidak sederhana yang kita pikirkan. Dia sangat sulit dipahami. Aku akan menyelidikinya dengan secepat mungkin. Tetapi sebelum itu selesai, kau harus bersikap baik dan rukun kepadanya. Meskipun dia dengan sengaja menyinggungmu pun, kau tetap harus berpura-pura, merasa bersalah dan meminta maaf kepadanya. Dengan begitu, papamu akan merasa senang. Kau tahu, dia paling benci orang yang menyulut api permusuhan dan orang-orang yang tidak mendengarkannya." "Tetapi, aku kan sedang dikurung sekarang. Aku sama sekali tidak dapat keluar." Lalu Selena mengingatkannya, "Dasar bocah bodoh. Apakah kau sudah lupa? Seminggu kemudian, kau akan menerima sertifikat penghargaan. Bersabarlah selama seminggu. Setelah itu, kau akan menjadi pusat perhatian pada acara penghargaan itu. Dan pada saat itu, semua masalah ini akan berlalu." "Baiklah, aku akan berusaha keras seminggu ini. Dan aku akan membuat orang melihat dan memperhatikan aku pada saat acara penghargaan itu." Jika kau dapat berpikir seperti itu, Mama juga merasa sangat senang. Dengan cepat 5 hari telah berlalu. Marsha maupun Selena tidak melakukan apapun. Selena juga tidak mengatakan apapun kepada David mengenai masalah mau melepaskan Marsha atau tidak. Malahan dia merawat Alicia dengan baik dan membuat David merasa lebih baik. Insiden ular berpisah juga tidak diizinkan untuk dibicarakan lagi. Jadi seperti tak pernah terjadi apa-apa di villa itu. Setelah tidur di ruang baca selama 5 hari, akhirnya David kembali ke kamarnya dan tidur bersama dengan Selena. Pada hari ke-6, saat David keluar dari kamar, wajahnya tampak berseri-seri, dan saat dia menatap mata Selena, tatapannya selembut air. Bisa diduga apa yang telah terjadi semalam. Dan pada saat makan malam hari ini, Selena mengambilkan Alicia sepotong paha ayam. Alicia tersenyum manis dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, Tante. Sudah waktunya untuk mengubah sebutan itu menjadi Mama. Aku akan merawatmu seperti mamamu sendiri, Nak. Sama seperti Marsha, dia juga bukan anak kandungku, tetapi aku telah menganggap dia sebagai anakku dan merawatnya seperti anak kandungku sendiri. Di kemudian hari, kalau ada sesuatu yang kau butuhkan, kau bisa memberitahuku."
Alicia mencibir dalam hatinya, bukan anak kandung. Meskipun dia berumur 6 tahun sekarang, dia juga tidak bisa mempercayainya. Marsha hanya beberapa bulan lebih kecil darinya, dan berarti David telah berselingkuh dengan Selena ketika mamanya sedang hamil. Dan skandal seperti ini pasti tidak akan dibocorkan oleh David. Tetapi karena Selena tiba-tiba membahas masalah ini, dia pasti telah memiliki beberapa rencana. Dia ingin Alicia memanggil Selena dengan sebutan mama. Alicia hanya memiliki 2 mama, satu mama kandungnya dan satu lagi mama angkatnya. Yang lainnya sama sekali tidak pantas. Alicia menatap David dengan tatapan permohonan bantuan. Papa, aku masih tidak terbiasa. Matanya yang cerah dan lembut seperti air dengan sedikit rasa sedih dalam tatapannya. Jika dia memiliki teh hijau yang berkualitas tinggi, Alicia yakin saat ini adalah nilai tertinggi dari kualitas teh hijaunya. Dan benar saja saat David menatapnya, hatinya langsung meleleh. Bahkan jika dia adalah ayah Alicia pun hasilnya akan sama. Tidak seorang pun yang bisa menolak tatapan seperti itu. Lalu David terbatuk sedikit dan berkata, "Tidak apa-apa, masih ada banyak waktu di kemudian hari. Kau dapat mengubah panggilanmu itu secara bertahap. Ini tidak perlu buru-buru." "Terima kasih, Papa. Maaf, Tante. Aku harus membiasakannya dulu dengan perlahan," ujar Alicia sembari meminta maaf kepada Selena. Mendengar itu, Selena sangat kesal sekali dalam hatinya. Dasar jalang, bahkan memanggilnya mama saja dia tidak mau. Tetapi watak Selena jauh lebih tenang daripada Marsha. Lalu sambil tersenyum, dia berkata, "Hal seperti ini memang tidak mudah untukmu. Aku terlalu buru-buru. Tak perlu minta maaf kepada aku. Seharusnya aku yang meminta maaf kepadamu. Nanti kalau kau sudah merasa tidak canggung lagi, baru memanggilku juga sama saja. Bagaimanapun juga, kita adalah satu keluarga untuk selamanya." "Terima kasih, Tante." "Jangan sungkan." Keduanya tersenyum lembut dan suasana itu terlihat bahagia, tetapi hanya di permukaannya saja. Kelelahan dan kemumutan David dalam pekerjaannya langsung lenyap saat melihat keharmonisan di meja makan ini. Seperti kata pepatah lama, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang bahagia. Asalkan tak ada yang membuat masalah lagi, maka David pun merasa tenang. Namun baru saja David memikirkan hal itu, tiba-tiba Selena berkata, "Suamiku, ada sesuatu hal yang belum sempat kukatakan kepadamu. Ini mengenai Marsha." Begitu David mendengar nama Marsha, suasana hatinya yang sedang baik tadi langsung sirna. Lalu dia membanting sumpitnya dan berkata dengan marah, "Apakah kau sedang mencoba membela bocah sialan itu? Dia telah membuat kesalahan yang sangat besar, dan aku hanya mengurungnya 1 bulan. Hukuman itu sudah cukup ringan untuknya. Kau jangan harap bisa membela dia lagi." Alicia melirik Selena dengan curiga. Selena sepertinya bukan orang yang akan mengatakan hal seperti itu pada saat seperti ini. Dia sangat pandai melihat situasi dan kondisi. Dia pasti sangat tahu situasi kali ini bukan waktu yang baik untuk membela Marsha. Apa rencana Selena sebenarnya? Dia melihat Selena berkata dengan canggung, "Suamiku, aku bukan ingin membelanya, tetapi aku juga tidak tahu apakah hal ini pantas kuberitahukan kepadamu." David yang mendengar bahwa Selena bukan ingin membela Marsha, raut wajahnya berangsur-angsur membaik, tetapi nada suaranya tetap terdengar dingin saat menanyakan hal itu. "Ada masalah apa?" Lalu Selena sambil menghela nafas, dia mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan berkata, "Sebenarnya aku baru saja menerima surat pemberitahuan hari ini yang mengatakan bahwa Marsha telah memenangkan juara pertama dari kompetisi kopi sosialita yang diselenggarakan oleh Royal Cafe Academic Championship." "Apa?" Tentu saja David tahu mengenai hal ini.
Begitu dia memenangkan kompetisi ini, maka itu akan sama saja dengan memenangkan dukungan dari Cafe Skywall. Cafe Skywall adalah franchise cafe terkenal di dunia. Dia tampak sangat gembira, lalu saat melihat lebih cermat lagi pada surat pemberitahuan yang ada di tangan Selena, dia melihat nama pembawa acara dan Dylan Torres tertera di atasnya. Tangannya langsung menepuk dengan gembira seakan melihat ada sinar terang di dalamnya. Itu adalah sikap keserakahannya. Tangannya tampak gemetar saat memegang pemberitahuan itu dan berkata, "Ada berita sebesar itu. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih cepat sebelumnya? Besok sore itu sudah akan diselenggarakan acaranya." Selena tampak sedih dan berkata, "Bukankah ini semua gara-gara Marsha yang telah melakukan hal konyol? Dan barusan saat aku memberitahunya mengenai hal ini, dia malah mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi menghadiri acara itu. Dia hanya ingin diam di rumah dan introspeksi diri." "Bagaimana bisa begitu?" seru David. Jarang sekali ada acara yang memberikan kesempatan kepadanya untuk muncul di depan para pejabat tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak ingin menghadirinya? Bukankah ini adalah sikap yang bodoh? Tetapi ketika dia melihat tatapan mata Alicia yang polos dan tak berdaya, pikiran tamak dalam hatinya terlihat jelas. Dia terbatuk sedikit karena merasa agak malu dan berkata, "Marsha dapat mengatakan itu, berarti dia telah menyadari kesalahannya. Karena dia sudah tahu kesalahannya, maka tidak masalah lagi berapa lama dia dikurung. Sasha, bagaimana menurutmu?" Alicia mencibir dalam hatinya, seperti inilah ayahnya, ayah yang baik memang. Tetapi Alicia tidak pernah mengatakan perasaannya yang sebenarnya. Lalu dia tersenyum dengan hangat dan berkata dengan penuh perhatian, "Papa, sebenarnya sudah lama aku ingin mengatakannya. Jika Marsha dikurung terus, juga bukan solusi yang baik. Lebih baik kita lepaskan dia lebih awal saja. Bagaimanapun juga, dia masih terlalu muda. Setelah melakukan kesalahan ini, seharusnya dia sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jika lain kali dia membuat kesalahan, maka belum terlambat bagimu untuk menghukumnya dengan keras juga." Selena yang duduk di seberangnya menggertakkan giginya dengan penuh kebencian saat mendengar ucapannya ini. Dengan Alicia berkata begitu, maka jika Marsha membuat kesalahan lagi, David pasti tidak akan pernah memaafkannya dengan mudah. Dan benar saja David lalu mengernyitkan keningnya dan berkata, "Benar, tidak boleh ada kesalahan lagi. Selena, kau beritahukan kepadanya, jika sampai dia membuat kesalahan lagi, maka dia harus keluar dari sini." Mendengar ucapannya, Selena merasa sangat benci sekali di dalam hatinya, tetapi dia tetap berkata, "Aku akan memberitahunya. Sasha, terima kasih karena sudah mau memaafkannya." Alicia tersenyum cerah dan berkata, "Bagaimanapun juga, kita ini masih satu keluarga. Dan sebagai satu keluarga, kita harus saling bertoleransi meskipun dia pernah berniat untuk membunuhku." Senum Selena tampak membeku. Dia sudah tak tahan untuk berpura-pura lagi. Lalu dia berdiri dan berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi untuk mengemasi barang-barang bawaanku. Besok aku akan pergi ke Atama." Setelah dia selesai berbicara, kemudian dia berdiri dan beranjak untuk naik ke atas. Tetapi ketika dia sedang memikirkan rencananya itu, tiba-tiba dia berhenti dan berkata, "Suamiku, besok kan akhir pekan. Kau juga tidak perlu pergi ke perusahaan. Bagaimana jika kita pergi bersama dan bawalah Sasha juga bersama kita?" David teringat hubungan Alicia dengan Dylan, lalu dengan senang dia mengangguk dan berkata, "Tentu saja, kau juga bisa sekalian mengemasi barang-barang bawaan Sasha dan membantunya membeli pakaian untuk dipakai ke Atama." "Baiklah suamiku."
ujar Selena dengan tersenyum. Nantinya Alicia dapat melihat bagaimana putrinya memamerkan keahliannya